Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, para ikhwah semuanya, kaum muslimin, jamaah majelis ta'lim yang semoga semuanya di dalam kebaikan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bertemu di Masjid Nurul Falah ini, Surau At-Toksiang. Mudah-mudahan kehadiran kita bernilai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah semuanya, kembali ambo ingatkan, kita meluangkan waktu duduk di masjid sekitar 1 jam paling lama secara rutin, apakah mingguan atau semacamnya, maka iko adalah wujud kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di masjid belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka iko adalah wujud kepedulian kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita tentang akidah yang kita ambil dari pelajaran kitab Nawaqidul Islam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan 3 hal yang merupakan pembatal keislaman, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, i'lam anna nawaqidul islami 10 nawaqidah. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Yaitu ini 10 ini yang paling banyak dilakukan dan paling sering dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang yang menisbatkan kepada agama Islam. Al-awwalu, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Itu berbuat syirik besar, itu berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu syirik dalam ibadah, syirik besar. Kalau dia mati di atas syirik tersebut, maka Allah tak ampuni. Dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Jika ada yang meninggal namun dosanya bukan dosa syirik, Allah masih berkenan untuk mengampuninya
liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki Allah pilih untuk diampuni. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah berbuat syirik besar dan dia mati di atas syirik besar tersebut, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka, dan tidak ada untuk orang-orang zalim itu tidak ada untuk orang-orang yang berbuat syirik besar itu seorang penolong jua pun nanti di akhirat. Wa minhu, di antara bentuk syirik besar, adzabahu li ghairillahi, itu menyembelih binatang tertentu yang diniatkan, yang diberikan, yang dipersembahkan untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang-orang yang menyembelih untuk jin atau dia menyembelih untuk kuburan tertentu. Atsani, kemudian yang kedua, bentuk hal yang bisa membatalkan keislaman yang sudah kita pelajari, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yaitu orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Itu perantara dalam ibadah, yang mereka berdoa, memohon, meminta kepada perantara itu, yang mereka meminta syafaat, mohon syafaat kepada perantara itu, yang mereka bertawakal kepada perantara itu. Jadi dalam ibadah tidak langsung ke Allah, ke perantara dulu. Maka mereka meminta kepada perantara itu, minta syafaat kepada perantara itu, bertawakal kepada perantara itu. Contohnya orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini bentuk kekufuran menurut kesepakatan para ulama. Ats-tsalitsu, yang ketiga yang sudah kita pelajari pada bulan kemarin, man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, yaitu yang tidak mengkafirkan orang kafir, Yahudi, Nasrani, agama-agama di luar Islam, tidak dikafirkan, atau mungkin ragu dengan kekafiran mereka, atau mungkin membenarkan ajaran ibadah mereka, ajaran agama syariat orang kafir dibenarkan, didukung, disupport, maka ini bentuk kekufuran. InsyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan poin berikutnya, yaitu ar-rabi'u, pembatal keislaman yang keempat. Kita masuk lagi yang keberapa? Keempat. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi, semoga Allah merahmati beliau. Yang keempat, di antara hal yang bisa membatalkan keislaman, man i'taqada anna ghaira hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Seorang yang meyakini, catat poinnya situ, dia meyakini bahwa selain petunjuk Nabi, selain agama Nabi, selain syariat Nabi, selain ajaran Nabi, akmalu, ada yang lebih sempurna, ya, min hadihi, daripada petunjuk Nabi, daripada ajaran Nabi, daripada syariat Nabi. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau dia meyakini, atau siapa saja yang meyakini bahwa hukum, ya, selain hukum Nabi, itu hukum Allah, ada yang lebih baik daripada hukum Nabi atau hukum Allah.
kalladzi yufaddilu hukmat tawaghiti ala hukmihi, seperti orang-orang yang melebihkan, mengafdalkan hukum-hukum taghut. Nanti kita bahas masalah ini, daripada hukum Nabi, daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa kafirun. Maka dia orang seperti ini yang meyakini seperti ini, bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih hebat, ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Maka kalau dia yakini begitu, maka ini adalah yaitu kekufuran. Itu apa? Kekufuran. Baik, kita lihat beberapa faedah ya di dalam pembatal yang keempat ini. Yang pertama, faedah yang perlu kita pahami dan kita catat, yaitu dari hal seperti ini jelaslah bagi kita bahwa pentingnya akidah. Pentingnya kita belajar akidah yang akan menjadi keyakinan kita, yang akan menjadi pegangan kita, yang akan menjadi i'tiqad kita selaku seorang muslim hamba Allah. Dan perlu kita pahami, akidah mesti dibangun ya alal kitabi was sunnati as-sahihah, dibangun di atas Al-Quran dan di atas sunnah yang sahihah. Karena dengan kita belajar akidah ini ya, maka nanti kita akan bisa mengetahui hal-hal yang bisa merusak dan menodai akidah kita ini. Barusan beberapa hari ini kalau tidak salah, Ustaz Dr. Firanda Andirja membahas khusus tentang ini, pentingnya belajar akidah. Silahkan saksikan, karena beliau insyaallah banyak memberikan faedah kepada kaum muslimin ya yang mengerti bahasa Indonesia atau orang Indonesia. Kemudian yang kedua, akidah itu adalah keyakinan yang pasti ya, yang jelas, yang kokoh, tidak ada ragu di dalamnya, tidak ada yang rancu di dalamnya. Ya, itu namanya akidah. Keyakinan yang betul-betul menancap kokoh, kuat, pasti, jelas. Tidak ada ragu dalamnya, tidak ada kabur dalamnya. Ya, karena dia dibangun di atas sesuatu yang jelas, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal akidah yang perlu kita yakini sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya petunjuk Allah, petunjuk Rasul, tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasul, syariat Allah, syariat Rasul adalah paling sempurna dan paling baik. Ini mesti kita yakini sebagai seorang muslim, umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah. Kita punya akidah, kita punya keyakinan, kita punya prinsip bahwa petunjuk Allah dan Rasul itu paling sempurna dan paling baik. Itu harus kita yakini. Ya, ini masalah akidah. Kita meyakininya boleh, karena ini agama kita. Tidak ada kita melanggar peraturan, tidak ada kita melanggar undang-undang, karena dibenarkan dalam hukum undang-undang dan juga hukum internasional. Seorang diperbolehkan mempelajari, meyakini, mengamalkan kepercayaannya masing-masing. Seorang
diperbolehkan mempelajari, meyakini, mengamalkan agamanya, keyakinannya masing-masing. Diperbolehkan. Ini agama kita yang kita pelajari. Ini agama Islam yang kita yakini. Ini agama Islam yang kita amalkan. Tidak ada kita melanggar. Ya, yang menjadi keyakinan kita adalah bahwa petunjuk Allah, petunjuk Rasul Nabi Muhammad SAW paling sempurna dan paling baik. Ya, ini harus menjadi fondamen kita dulu, dasar dulu. Kemudian yang keempat, hal yang menjadi akidah bagi kita, keyakinan bagi kita, yang dijelaskan dalam Quran dan hadis Nabi SAW bahwa hukum Allah, hukum Rasul, ya, itu adalah paling baik dan paling adil. Hukum Allah, hukum Rasul bersumber dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan hadis, itu adalah yang paling baik, paling adil, paling tepat. Itu menjadi akidah dan keimanan kita. Harus kita yakini itu. Hukum Allah, hukum Rasul yang merupakan hukum Islam, maka itu adalah paling baik, ya, paling adil dan paling tepat, paling bijaksana. Ini keyakinan, akidah, kepercayaan kita berdasarkan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hal-hal yang paling dasar dulu, ya, yang mesti kita pahami. Kemudian di dalam pembahasan yang keempat ini, pembatalan keempat ini, ada dua hal yang disebut oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu, ya, sebab kekufurannya atau sebab gugurnya keislamannya, yaitu karena, ya, meremehkan, ya, karena meremehkan petunjuk Allah dan Rasul. Dan karena melecehkan dan merendahkan hukum Allah dan Rasul. Ini sebab hal yang bisa membatalkan keislaman atau kekufuran. Yaitu apa tadi? Meremehkan, merendahkan petunjuk Allah dan Rasul, melecehkan dan merendahkan, menganggap kecil hukum Allah dan Rasul. Nah, adapun terkait masalah, ya, masalah yang sifatnya keduniaan, ya, bukan ajaran, bukan syariat, bukan masalah din, bukan masalah agama, bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah, masalah keduniaan, masalah harta benda, ya, masalah jual beli pakaian dan segala macamnya, masalah keduniaan. Maka apa? Nabi sudah menyebutkan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalau masalah dunia, ya, masalah harta benda, masalah fasilitas dunia, ya, tidak mesti harus ikut Quran, harus ikut hadis. Tidak. Pertanian, perkebunan, ya, ladang, sawah, masalah bangunan, masalah arsitek, masalah fasilitas, masalah benda-benda, masalah dunia, urusan dunia, ya, nah, itu memang kita diperbolehkan buat yang model apa, yang kayak apa, yang seperti apa, yang model apa. Ya, tidak mesti ikut tuntunan Allah, tuntunan Rasul. Tidak mesti ikut hukum Allah, hukum Rasul, Quran dan hadis. Karena Nabi sudah mengajarkan masalah dunia apa? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Nah, ini beda lagi. Ya, beda lagi. Kemudian disebut oleh para ulama bahwa ada 6 kondisi, ya, ada 6 bentuk keadaan, ada 6 bentuk kondisi yang seseorang dia berhukum
dengan selain hukum Allah. Yang seseorang dia meyakini petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 6 bentuk, 6 kondisi yang bisa membatalkan atau menggugurkan keislaman seseorang karena dia berhukum dengan selain hukum Allah, karena dia menjadikan tuntunan selain tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya, insyaallah. Yang pertama, kan? Yaitu disebut oleh para ulama yaitu al-istihlal, yaitu menghalalkan, meyakini halalnya, meyakini bolehnya tuntunan, ajaran, syariat di luar hukum Allah, di luar syariat Allah, di luar syariat Rasul, itu katanya boleh. Ya. Petunjuk, tuntunan, syariat selain petunjuk, tuntunan, syariat Allah dan Rasulnya katanya apa? Boleh. Ini ada sebuah tuntunan, ini ada sebuah ajaran, ini sebuah syariat, bukan tuntunan Allah, bukan tuntunan Rasul, bukan tuntunan Islam, ya, maka dia meyakini, mengatakan ini boleh saja. Ya, namanya al-istihlal, meyakini halalnya tuntunan, petunjuk, pedoman selain petunjuk Allah dan Rasulnya, meyakini halalnya hukum selain hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn Taimiyah dan yang lainnya, man fa'alal maharim mustahillan laha fahuwa kafirun bil ittifaq. Siapa yang dia melakukan hal yang diharamkan dengan dia meyakini itu halal, ya, hal yang haram dia lakukan, lalu dia yakini itu halal padahal haram, lalu dia yakini, dia katakan itu halal, maka ini adalah bentuk kekufuran dengan kesepakatan seluruh ulama. Sesuatu yang haram lalu dia katakan dia yakini itu halal, ya, maka ini bentuk kekufuran dengan kesepakatan seluruh ulama. Kemudian ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yang termasuk kondisi atau bentuk yang bisa menggugurkan keislaman seseorang, membatalkan keislaman seseorang karena dia mengamalkan petunjuk selain petunjuk Allah dan Rasulnya, karena dia berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah al-juhud, yaitu menentang petunjuk Allah dan Rasulnya, menentang hukum Allah dan Rasulnya. Ya, menentang itu apa? Mungkin lebih tinggi levelnya daripada melawan. Ya, petunjuk Allah, petunjuk Rasul, hukum Allah, hukum Rasul dia tentang, ya lawan. Ya, maka ini adalah bentuk kondisi yang bisa menghancurkan keislaman seseorang. Di mana bentuk penerimaannya kepada tuntunan Allah dan Rasulnya? Di mana bentuk penerimaannya kepada hukum Allah dan Rasulnya? Kenapa dia tentang? Nah, ini menentang seperti ini, al-juhud seperti ini adalah kondisi yang bisa menggugurkan keislaman seseorang terkait dia mengamalkan tuntunan petunjuk selain Allah dan Rasulnya, terkait dia berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi keadaan. Yang ketiga yaitu at-takdzib, yaitu mendustakan. Ya, mendustakan tuntunan Allah dan Rasulnya, syariat Allah, ajaran Allah dan Rasulnya dia dustakan. Mendustakan hukum Allah dan Rasulnya.
Ya, ini namanya kondisi yang ketiga yang bisa menggugurkan keislaman seseorang karena dia mendustakan. Ya. Para ulama menyebutkan fakullu mukadzibin lima ja'at bihi ar-rusulu atau ar-rasulu fahuwa kafirun. Ya, setiap yang mendustakan sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia dustakan. Ya, dia ingkari, dia dustakan. Hal yang datang dari Allah, dari Rasul, tuntunan Allah dan Rasul, hukum Allah dan Rasul, kemudian dia dustakan, maka ini bentuk hal yang bisa menggugurkan keislamannya. Ya. Begitu juga kondisi yang keempat, yaitu at-tafdil. Ini yang disebut oleh Syekh dalam kitabnya ini. Ya, at-tafdil yaitu lebih mengutamakan, lebih meninggikan tuntunan selain tuntunan Allah dan Rasulnya. Lebih meninggikan, lebih mengutamakan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Lebih utama katanya, lebih baik. Ini namanya at-tafdil. Di sini disebutkan oleh Syekh, kalladzi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi. Seperti orang-orang yang melebihkan, meninggikan hukum-hukum taghut di luar hukum Allah dan Rasulnya ketimbang hukum Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengutamakan, ya, lebih mengutamakan tuntunan selain tuntunan Allah dan Rasul, lebih mengutamakan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Ini kondisi yang bisa menggugurkan keislaman seseorang ketika dia mengutamakan, ya. Kemudian yang kelima yaitu al-musawwah, yaitu menyamakan. Al-musawwah, menyamakan, sama saja. Tuntunan Rasul, tuntunan Allah dengan tuntunan ini sama saja. Ada bedanya. Hukum Allah, hukum Rasul dengan hukum taghut, hukum di luar hukum Islam sama saja. Dia menyamakan, ya, dia samakan hukum Allah dengan hukum Rasul dengan selainnya, tuntunan Allah, tuntunan Rasul dengan selainnya dia samakan, sama saja, ya. Maka ketika dia menyamakan seperti ini, ya, dia menyamakan sesuatu yang bertolak belakang, ya, sesuatu yang bertolak belakang. Ketika dia menyamakan seperti ini adalah kondisi atau keadaan yang bisa menggugurkan keislamannya. Ya. Ada yang keenam yaitu at-tabdil, yaitu merubah atau mengganti. Tuntunan Allah, tuntunan Rasul sedang berjalan, dia ganti dengan tuntunan ajaran yang lain. Hukum Allah, hukum Rasul sedang berjalan, dia rubah, dia ganti dengan hukum Allah, dengan hukum selainnya. Ya, mengganti. Ya, mengganti. Maka ini adalah 6 bentuk atau 6 kondisi yang bisa menggugurkan keislaman seseorang ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah. Ketika dia menjadikan tuntunan selain tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi perhatikan nih, ini bukan masalah dunia, ya. Bukan masalah dunia, tapi ini masalah tuntunan syariat, ajaran dan hukum. Ya, ini harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya, kaidah berikutnya, yaitu tentang taghut, ya, tentang definisi atau makna dari taghut. Sebagian orang, ya, yang dia juga beragama Islam, ketika mendengar disebut atau dikaji atau dibahas taghut,
langsung dalam pikirannya itu teroris, langsung kayak gitu saja. Entah apalah. Ya, maka ini adalah sudah fobia dulu, sudah alergi dulu, sudah kena sentrum dulu, apa namanya itu ya. Ketika disebut, ditulis, dikatakan, dibahas tauhid, langsungnya dituduh, divonis teroris. Ya. Ini tauhid, ini istilah dalam Quran, dalam hadis. Allah memakai, Nabi memakai. Begitu juga ada istilah dalam Quran, dalam hadis, jihad. Ketika dibahas masalah jihad, langsung dalam pikiran teroris, langsung aja. Ya, sudah alergi, sudah fobia duluan. Itu istilah, ya, dalam Quran, dalam hadis. Sebagaimana ada istilah sholat, zakat, ya, sedekah. Itu istilah. Nah, kembali lagi kita memahaminya benar atau sesat, itu lagi. Ya. Maka dalam pembahasan para ulama, ya, yang namanya tauhid ada yang sifatnya adalah kekufuran atau pembatal keislaman, ada yang sifatnya tauhid tersebut ya adalah bukan pembatal keislaman, namun dia adalah dosa besar. Dosa besar. Ya, tidak langsung serta-merta ketika disebut tauhid langsung kafir, langsung murtad. Tidak, tunggu dulu. Dilihat pembahasannya, dilihat rinciannya, dilihat detailnya. Ya, bisa jadi bukan pembatal keislaman. Bisa jadi bukan hal yang menggugurkan keislaman, namun adalah dosa besar. Nanti kita bahas masalah ini. Sebagaimana ada ya yang berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, namun mereka apa? Meyakini masih hukum Allah yang lebih baik, hukum Rasul yang lebih baik, namun mereka mengamalkan hukum ini karena hawa, karena kandak dirinya, karena kepeng, karena jabatan, karena dunia. Kalau ditanya bana keinyo tentang hukum Allah dan hukum Rasul, mereka masih meyakini tentu hukum Allah, hukum Rasul lebih baik. Tentu hukum Allah, hukum Rasul, tuntunan Allah, tuntunan Rasul lebih baik. Orang Islam cuman kenapa dia memakai hukum di luar hukum Allah dan Rasulnya? Karena dia ingin kekuasaan, ingin duit, ingin pangkat, ingin terkenal, ingin dunia, menuruti hawa nafsunya. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Inilah yang disebut nanti oleh para ulama, yaitu kufrun duna kufrin. Ya, inilah kondisi yang di luar 6 tadi. Dia tidak menghalalkan, dia tidak menentang, dia tidak mendustakan, dia tidak mengatakan lebih utama, dia tidak menyamakan, dia tidak termasuk yang 6 tadi. Cuman dia mengamalkan, menjalankan hukum tersebut karena hawa, karena dunia. Dia masih meyakini hukum Allah, hukum Rasul lebih baik. Ini kata para ulama tidak dikafirkan. Ya, ini adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran namun bukan kekafiran, atau kekafiran di bawah kekafiran. Inilah yang disebut oleh ulama kufur kecil, yaitu dosa besar. Ya, dosa besar. Karena kalau nggak paham ini nanti, maka akibatnya memang terjadi yang terjadi, yaitu apa? Adanya sebagian pengajian, sebagian kelompok, sebagian aliran yang mengkafir-kafirkan pemimpin, pemerintah kaum muslimin. Karena pemimpin dan pemerintah tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak berhukum dengan Quran dan hadis, maka langsung dikafirkan, dimurtadkan, tanpa mereka melihat dan memandang apakah pemerintah atau pemimpin tersebut mereka menghalalkan, menentang, mendustakan, menyamakan, mengatakan lebih baik atau bagaimana, tanpa. Yang penting tidak pakai Quran, tidak pakai hadis, kafir, murtad, tauhid semuanya.
Inilah yang memang pengajian ya radikal, ekstrem, ya takfiri, khawarij, tanpa merincinya, sehingga semuanya kafir. Presiden kafir, menteri kafir, ya TNI kafir, polisi kafir, PNS kafir, Pak Lurah kafir, bupati kafir, gubernur kafir, kafir semuanya karena tidak pakai Quran hadis peraturannya. Ini memang sesat, menyimpang seperti ini, ya. Tanpa mereka melihat dan merincinya. Sudahkah mereka mendatangi Pak tentara, Pak polisi, ya, lalu ditanya baik-baik, empat mata, Pak polisi, Pak tentara, mana yang lebih baik Pak, hukum Allah daripada hukum ini? Bapak Muslim, apa jawaban Pak? Insya Allah dia katakan hukum Allah lah, Pak Islam aja, ya. Berarti dia masih meyakini hukum Allah lebih baik. Dia bukan merendahkan hukum Allah, maka dia nggak bisa dikafirkan, nggak bisa ditogut-togutkan. Makanya jangan sembarang mengkafir-kafirkan pemimpin pemerintah kaum muslimin. Ini berbahaya, ya. Nah, ini kalau tidak paham seperti itu, maka akan terjadi yang seperti itu terjadi. Maka ini harus kita rincikan. Jadi ada kalanya berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya memang kufur, memang kafir, memang batal Islam. Kalau apa? Kalau dia menghalalkan, kalau dia menentang, kalau dia mendustakan, kalau dia mengatakan lebih baik, kalau dia menyamakan, kalau dia mengganti. Tapi kalau dia masih meyakini, perhatikan ini dikatakan di sini dalam kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Fauzan, kalau dia menjalani hukum selain hukum Allah dan Rasulnya karena lihawa, karena hawa nafsunya, fi nafsihi, dalam dirinya, karena dunia, ya, atau mungkin karena kebodohan, ketidaktahuan tentang Allah dan Rasulnya, tentang petunjuk Allah dan Rasulnya, tentang hukum Allah dan Rasulnya, karena ketidaktahuannya, karena kejahilannya, ya, maka sementara dia masih meyakini bahwa hukum Allah lebih baik, hukum Rasul lebih baik, hukum Allah, tuntunan Allah lebih baik, tuntunan Rasul lebih baik, ya, maka hal yang seperti ini adalah perbuatan dosa besar, perbuatan dosa besar. Wadzalika kufrun duna kufrin. Inilah kata Syekh yang kekafiran di bawah kekafiran. Inilah kekafiran, yaitu kekafiran kecil, ya. Itu dosa besar. Kemudian para ikhwah semuanya, perhatikan, ya. Di dalam surah Al-Maidah, ya, berdekatan ayat 44, ayat 45, ayat 47. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat 44. Kemudian ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Beda. Lalu ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Perhatikan nih. Awalnya sama, ujungnya beda. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, siapa saja yang berhukum dengan hukum yang bukan Allah turunkan, faulaika, maka mereka itu humul kafirun, mereka orang kafir. Lalu ayat 45, humul zalimun, mereka orang zalim. Ayat 47, humul fasikun, mereka orang fasik. Jadi tidak bisa langsung semuanya kafir semua. Tunggu dulu, ya. Lihat dulu. Ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah, ketika mereka bertuntunan selain tuntunan Allah, tidak masuk kategori 6 tadi. Perhatikan ini, tidak masuk kategori 6 tadi. Apa tadi? Mereka tidak menghalalkan, mereka tidak menentang, mereka tidak mendustakan, mereka tidak melebih utamakan, mereka tidak menyamakan, mereka tidak mengganti. Ketika tidak masuk itu, maka tidak bisa dikafirkan. Mereka adalah zalim.
mereka adalah fasik, mereka adalah berdosa. Ya, makanya harus kita pahami ini. Ya, ketika mereka masuk kategori 6 tadi, baru bisa gugur Islamnya. Tapi ketika mereka masih meyakini, ya, masih meyakini bahwa hukum Allah, tuntunan Rasul adalah lebih baik, adalah lebih sempurna, adalah lebih tinggi, namun mereka mengamalkan hukum selain hukum Allah tadi karena hawa, karena dunia, karena kepentingan, karena jabatan, ya, karena harta, karena kelompoknya dan segala macamnya, maka ini adalah zalim, ini adalah fasik, ini adalah dosa besar. Tidak dikafirkan. Ya. Kemudian perlu kita pahami sebagian pengajian, ya, sebagian aliran, sebagian kelompok, mereka memahami surah Al-Maidah ayat 44 tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan siapa yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, maka mereka itu orang kafir. Kadang-kadang cuman ayat itu aja yang dipakai. Ayat 45 tidak dibahas, ayat 47 tidak disampaikan. Nah, bagi mereka terkadang, perhatikan ini, ayat ini mereka tujukan khusus untuk pemimpin. Ayat ini katanya apa? Khusus untuk pemerintah, khusus untuk pemimpin. Padahal ayat tersebut di awalnya katakan, wa man lam yahkum, siapapun, itu artinya siapapun, ya, tidak hanya pemimpin, tidak hanya pemerintah, termasuk dia pribadi, dia, ayah dia, kakak dia, emak dia, siapapun pribadi dia, kalau dia tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, terancam ayat ini. Kenapa harus dikhususkan kepada pemerintah dan pemimpin? Ini namanya tafsir mereka. Ayat bersifat umum, dia khususkan. Ya, mereka tujukan langsung ayat ini untuk pemerintah, untuk pemimpin. Memangnya kalau pribadi kita, ya, tidak memakai tuntunan Nabi, tuntunan Allah dalam ibadah, boleh? Tidak kafir. Ya, memangnya kalau pribadi kita, kalau keluarga kita tidak memakai hukum Allah dan Rasulnya, boleh? Ya, maka ini ayat bersifat umum, jangan tujukan hanya kepada pemimpin dan pemerintah. Nah, tetapi tidak bisa langsung serta-merta langsung dikafir-kafirkan, batal Islamnya. Tunggu dulu. Ketika tidak masuk yang 6 tadi, maka tidak bisa dikafirkan. Ya, ini harus kita pahami. Kalau tidak masuk yang 6 tadi, maka dia tidak bisa ditogut-togut, dikafir-kafirkan. Apalagi ulama kau sudah bahas. Ya, babut takfir, babul khatir. Ketika kita mengkafir-kafirkan orang, ini pembahasan yang berbahaya. Tidak boleh sembarangan. Ya, Nabi SAW sudah menyebutkan, ya, dalam sebuah hadis beliau, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Oh, kama qala Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang beragama Islam, ya, PNS, polisi, ya, menteri, camat, lurah, segala macam, itu rata-rata semuanya Islam. Apalagi di Indonesia ini, rata-rata semuanya Islam, saudara kita. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka sholat, mereka puasa Ramadan, mereka sudah haji. Mayoritas mereka sudah haji karena gajinya kadang gitu kan, sudah pergi haji. Kemudian mereka bayar zakat. Ya, 5 rukun Islam dijalani oleh pemimpin, oleh pemerintah, oleh menteri, oleh gubernur, oleh PNS, oleh tentara, oleh polisi yang beragama Islam. Berarti dia saudara kita. Ya, berarti dia saudara kita. Ketika ada orang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, berarti sudah dikafirkan, sudah ditogut-togutkan. Ternyata saudaranya itu tidak begitu, maka kembali kepada dirinya kekafiran tersebut. Maka ini berbahaya.
Makanya kita harus merinci, mendudukkan hal ini. Tidak boleh, tidak bisa serta-merta sembarangan, ya. Maka hal-hal yang seperti ini mesti kita pahami. Hal-hal seperti ini mesti kita pahami. Ya, saya berikan contoh supaya paham. Contoh, ya. Itu misalkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 179, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakum fil qisasi hayah. Di dalam hukum qisas ada kehidupan. Di dalam hukum Allah, hukum Nabi yang berbunyi qisas, tentang qisas itu ada kehidupan. Qisas adalah orang yang membunuh, ya. Ketika ada bukti, saksi dan persyaratannya, maka pembunuh tadi hukumnya adalah dibunuh juga. Ini hukum Quran, ini hukum Allah, ini hukum Rasul. Ya. Maka kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada hadis, meyakini, mempercayai bahwa inilah hukum terbaik, hukum terancak untuk pembunuh, yaitu apa? Hukum mati, supaya ada kehidupan setelah itu. Makanya hukum Allah, hukum Rasul itu paling baik, paling tepat, paling adil, ya, paling tepat, paling bijaksana, paling adil. Ketika tidak ini yang diterapkan, pembunuh tidak dibunuh, hanya hukuman ringan, maka terjadilah pembunuhan di mana-mana. Mudah dan murah harga nyawa orang. Bahkan 500.000 dikasih honor, dia mau bunuh orang. Mau ribu, bunuh aja tuh. Siap. Mau ribu honor ya, bunuh aja tuh. Kenapa? Karena untuk pembunuh hukumnya ringan. Ketika hukum Allah diterapkan, yaitu pembunuh dipenggal kepalanya, mau ngapain dia? Untuk membunuh orang dia mikir 76 kali. Bunuh apa Jawa? Sudah tua punya tangku, ada nu punya pengkane pejuang aja. Matilah matiku PT-nya aja. Apa? Dia takut dia. Jadi nyalinya itu habis, diputus oleh agama Islam. Maka terjaga darah. Ya. Orang takut membunuh. Tapi kalau tidak ini, maka gampang saja. Ya, gampang saja pembunuhan. Nah, sekarang ada yang menerapkan untuk pembunuh bukan dibunuh. Kita tanya dulu, apakah mereka mengatakan hukuman ini lebih baik atau bagaimana? Maka tidak bisa langsung dikafirkan. Tidak bisa langsung dikafirkan, ditaubat-taubatkan. Tunggu dulu. Ketika mereka tidak meyakini halalnya, tidak menentang, tidak mendustakan, tidak mengatakan lebih baik, tidak menyamakan, maka mereka tidak bisa dikafirkan. Mereka adalah berbuat dosa besar. Oh Pak, kenapa pembunuh kok cuma dikurung 6 bulan Pak? Ya, mana lagi? Ya, memang gini gitu kan. Mana lebih baik Pak? Hukum Allah daripada hukum ini? Tentu hukum Allah lebih baik. Maka kalau mereka masih meyakini hukum Allah lebih baik, namun mereka tidak tahu, namun mereka mengamalkan karena dunia, ya karena dirinya, karena hawanya, karena pangkat dan jabatan, maka ini ya apa? Tidak dikafirkan. Mereka melakukan dosa, berbuat dosa. Nah, jadi hal ini mesti kita pahami. Nanti intinya adalah kita perhatikan 6 kondisi tadi. Inilah kondisi yang bisa menggugurkan keislaman seseorang, membatalkan keislaman seseorang ketika dia apa tadi? Ya, meyakini halal. Kedua apa tadi? Menentang. Yang ketiga apa? Mendustakan. Yang keempat,
lebih utamakan hukum di luar hukum Allah dan Rasulnya. Yang kelima, menyamakan. Yang keenam, mengganti. Ya, mengganti. Kemudian tadi belum saya sebutkan, ya. Di antara makna tauhid, ya, para ulama banyak menjelaskan tentang definisi makna dari tauhid. Di antaranya adalah kullu ma yu'badu min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Ya, banyak definisi tentang masalah ini. Ya, contohnya adalah yang disebut oleh para ulama, kullu ma yu'badu min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Tauhid itu adalah setiap yang disembah, yang diibadahi, yang diikuti, yang ditaati, ya, selain Allah, selain Allah. Dan yang disembah itu, yang diikuti itu, yang ditaati itu, dia redho, dia senang, dia setuju untuk disembah, untuk diikuti, untuk ditaati. Itu tauhid. Setiap yang disembah, setiap yang ditaati, setiap yang diikuti, ya, dalam masalah din, dalam masalah agama, dalam masalah syariat, disembah, diikuti, ditaati selain Allah, dan dia sendiri setuju, senang, redho untuk disembah. Maka ulama memberikan contoh. Di antara contoh tauhid adalah misalkan iblis. Iblis disembah, diikuti, ditaati oleh sebagian manusia, dan iblis suka, senang, setuju untuk disembah. Maka iblis tauhid. Contoh kedua yaitu Dajjal. Dajjal disembah, ditaati, diikuti oleh sebagian manusia, dan Dajjal senang, setuju, redho untuk disembah dan diikuti. Maka Dajjal adalah tauhid. Contoh ketiga yaitu Fir'aun. Fir'aun disembah, ditaati, diikuti oleh sebagian manusia, dan Fir'aun setuju, senang, redho untuk disembah. Maka Fir'aun tauhid. Masuk raja-raja kafir yang lainnya, Namrud. Termasuk juga para ulama mencontohkan yaitu apa? Arraf, atau kahin, atau sahir, dukun, ya, penyihir, yang disembah, yang ditaati, yang dipatuhi selain Allah, dan dukun dan penyihir tersebut senang, redho, setuju untuk disembah dan ditaati dia. Maka dukun, penyihir, tauhid. Ya, itu. Nah, banyak definisi-definisi yang lain, dan itu diantaranya, ya, dijelaskan oleh para ulama. Maka ada kalanya tauhid ini adalah bisa membatalkan keislaman, namun ada kalanya dia adalah dosa besar. Yaitu apa? Termasuk dosa besar. Maka di dalam ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas mengatakan al-kafirun dalam ayat itu adalah kufrun duna kufrin, kafir yang bukan kafir, ya, kafir yang di bawah kekafiran, yaitu dosa besar. Dosa besar. Maka hati-hati, ya, hati-hati terhadap pengajian atau kelompok atau aliran yang bermudah-mudahan, yang gegabah dalam mengkafirkan, mentauhid-tauhidkan pemimpin pemerintah kaum muslimin. Hati-hati. Ya, memang mungkin rujukan kitabnya ini, namun pemahamannya salah. Dia tidak merincikan, ya, tidak menduduk perkarakan, sehingga mereka apa? Mengkafirkan, ya, memurtadkan pemimpin pemerintah kaum muslimin dan jajarannya, yang mereka berhukum dengan hukum tertentu yang belum Quran dan hadis, namun mereka langsung secara gegabah memvonis umum kafir dan tauhid semuanya.
Sehingga polisi, tohut, tentara, tohut semuanya. Ini berbahaya pengajian kelompok seperti ini. Ya. Ini harus kita pahami dengan jelas. Ya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita pahami. Ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri ya, saya ada urusan pada Isya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.